Satu kata untuk ST saat ini. Lega. Beredar video viral di platform sosial media TikTok yang memperlihatkan pengamat sepak bola Tommy Welly berikan pernyataan untuk pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam video singkat itu, Bung Towel begitu publik mengenalnya ditanya satu kata untuk timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan Martin Paes. Satu kata untuk Martin Paes. Kesan pertama yang mengesankan. Satu kata untuk timnas Well saat ini. Percaya diri. Satu kata untuk timnas Indonesia. Percaya diri, jawab Bung Towel. Satu kata untuk ST saat ini. Lega, kata Bung Towel. Satu kata untuk Martin Paes. Debut yang proper lah, debut yang pantas, jawab Bung Towel. Kesan pertama menggoda, ralat pengamat sepak bola itu. Video singkat ini pun viral dan membuat netizen banyak memberikan komentarnya. Sosok Bung Towel selama ini dikenal sebagai pengamat sepak bola yang kerap memberikan kritik terkait penampilan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Sikapnya ini membuat Bung Towel mendapat cap buruk dari netizen di platform sosial media. Menariknya, Shin Tae-yong sempat buka suara soal sosok Bung Towel. Dengan adanya komentar pedas terhadap Shin Tae-yong akhirnya buka-bukaan terkait dengan beragam komentar pedas itu. Menurutnya, sepak bola Indonesia termasuk timnas butuh sosok pengkritik seperti Bung Towel agar semakin berkembang. Saya pikir orang-orang seperti itu juga harus ada, agar bisa sepak bola berkembang. Tidak semua orang menyukai saya. Karena jika 100% mendukung maka saya akan menjadi otoriter, ujar Shin Tae-yong. Berita lainnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, boleh jadi merasa girang karena langkah skuad Garuda menuju laga kontra Australia diiringi oleh sederet kabar baik. Timnas Indonesia telah mengawali petualangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 6 September 2024, dini hari WIB. Mereka berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, dalam pertandingan pertama. Skuad asuhan Shin Tae-yong bahkan unggul lebih dulu melalui Ragnar Oratmangoen, yang tembakannya mengenai Sandy Walsh pada menit ke-19. Timnas Indonesia sukses merengkuh 1 poin penting dalam lawatan ke Timur Tengah yang mana menjadi modal penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi kamu yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya lalu nyalakan tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Laga berikutnya adalah menghadapi Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024, mendatang. Menjelang pertandingan penting tersebut, Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong mendapatkan 3 kabar baik. Justin Hubner bisa main. Timnas Indonesia bakal kembali diperkuat oleh Justin Hubner pada pertandingan kontra Australia di Stadion GBK nanti, karena hukuman untuk sang bek tengah sudah usai. Sebagai pengingat, Justin Hubner tetap dipanggil oleh Shin Tae-yong yang memanggil 26 pemain untuk 2 pertandingan pada bulan September ini. Padahal, Hubner tidak bisa bermain untuk laga kontra Arab Saudi akibat akumulasi kartu kuningnya. Meski begitu, hukumannya sudah usai pada laga kontra Australia dan sang bek Wolverhampton Wanderers tersebut bisa kembali dimainkan Shin Tae-yong. Australia punya modal buruk. Australia memiliki modal buruk menjelang duel kontra timnas Indonesia, seiring dengan kekalahan di pertandingan pertama mereka. Socceroos menjamu Bahrain pada laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis, 5 September 2024, lalu. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Australia kesulitan untuk mencetak gol, dan bahkan malah kebobolan akibat gol bunuh diri Harry Souttar pada menit ke-89. Bahkan, Australia bakal kehilangan 1 pemainnya untuk laga kontra Indonesia akibat kartu merah yang diterima Kusini Yengi pada menit ke-79. 2 calon pemain naturalisasi terungkap.
Informasi pemain naturalisasi tambahan kembali beredar menjelang laga kontra Australia. Maes Hilgers dan Eliano Rogers dipastikan menjadi dua amunisi baru untuk timnas Indonesia. Rumor soal tambahan pemain naturalisasi sudah beredar deras selama beberapa waktu terakhir, dengan beberapa nama bermunculan di media. Namun, pada Kamis, 5 September 2024, kemarin, informasi mengerucut kepada dua nama, dengan Maes Hilgers dan Eliano Rogers dikabarkan sudah mendarat di Jakarta. Pada Jumat, 6 September 2024, malam WIB, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengonfirmasi bahwa keduanya sedang menjalani proses naturalisasi. Keduanya diharapkan untuk menyaksikan pertandingan antara Timnas Indonesia kontra Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski belum bisa dimainkan, hal ini tentunya menjadi kabar baik untuk pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Sementara itu, ribuan pujian diberikan oleh sejumlah supporter dari negara-negara Asia Tenggara seusai Timnas Indonesia tahan imbang Arab Saudi. Sebagian dari supporter negara Asia Tenggara itu tak ragu mengungkapkan rasa bangganya dengan pencapaian Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia digadang-gadang tidak mampu berbuat banyak ketika melakoni laga tandang melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini lantaran Timnas Indonesia menjadi negara dengan ranking FIFA terendah di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menempati urutan ke-133. Sebaliknya, Arab Saudi yang dinahkodai oleh pelatih kelas dunia yaitu Roberto Mancini berada di peringkat ke-56 FIFA dan berstatus sebagai negara langganan Piala Dunia. Namun, mendapat status sebagai tim yang tidak diunggulkan membuat Timnas Indonesia bisa tampil lepas di hadapan puluhan ribu penggemar Arab Saudi, Jumat dini hari, 6 September 2024. Bagaimana tidak? Sejak peluit babak pertama dibunyikan, pasukan Shin Tae-yong langsung tampil menekan yang dibarengi dengan kokohnya lini bertahan Jai Itzes. Alhasil, Timnas Indonesia sukses mencuri keunggulan terlebih dahulu melalui gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19 yang sebelumnya sedikit mengenai Sandy Walsh. Akan tetapi, keunggulan tersebut tak bertahan lama karena Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan melalui Musab Fas Al-Juair di menit 45.3. Kita lihat, Meski jual beli serangan di babak kedua, namun Arab Saudi dan Timnas Indonesia tak mampu menambah keunggulan dan skor imbang berakhir hingga akhir laga. Hasil ini membuat Arab Saudi dan Timnas Indonesia kini sama-sama mengantongi 1 poin dengan masing-masing berada di peringkat 3 dan 4 klasemen grup C. Kabar Timnas Indonesia yang sukses mencuri poin di markas Arab Saudi langsung sampai kepada negara-negara Asia Tenggara yang turut menyaksikan laga tersebut. Sejumlah supporter Asia Tenggara pun merasa bangga terhadap pencapaian Timnas Indonesia yang di luar dugaan merepotkan Arab Saudi. Apalagi Timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu sampai ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Timnas Indonesia, hasil ini cukup berarti bagi mereka lantaran sukses mencuri poin di kandang Arab Saudi sekaligus menjadi modal penting jelang menjamu Australia. Timnas Indonesia akan berstatus sebagai tuan rumah ketika menjamu Australia dalam laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa, 10 September 2024.